Baik, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bersyukur pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti pelajaran di kelas 4 pada pagi hari ini. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Ya, sumber energi alternatif ini bahasa lainnya adalah sumber energi pengganti atau sumber energi yang lain yang bisa kita gunakan selain sumber energi yang ada hari ini. Ya, Nak ya. Nah, silakan untuk lebih sama-sama memahami anak-anak Bapak semuanya buka buku halaman 98 ya, pada buku tema 2-nya. Baik, Bapak jelaskan sedikit bahwa sumber energi yang ada di dunia ini, khususnya di negeri kita, adalah ada sumber energi tradisional, ya, seperti bahan bakar fosil, nah seperti batu bara, minyak, ya, minyak dan gas alam itu semuanya merupakan sumber energi tradisional, dan itu hari ini dihasilkan oleh sisa-sisa fosil atau sisa-sisa peninggalan zaman-zaman purba pada zaman dahulu. Dan ternyata sumber energi ini lambat laun kalau sering digunakan akan segera habis. Ya, contohnya hari ini, ya, seperti minyak, ya, premium yang hari ini kita sudah mulai mengalami kelangkaan. Karena apa? Karena lambat laun semakin digunakan maka sumber energi tersebut akan semakin menipis. Ya, nah begitu juga dengan gas, ya, gas alam. Gas hari ini kita gunakan untuk memasak, baik itu di rumah kita masing-masing, ya. Gas itu ternyata lambat laun juga akan mengalami penipisan, akan mengalami titik jenuhnya atau akan habis lambat launnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sumber energi tradisional yang hari ini masih kita gunakan. Dan yang kedua adalah ada sumber energi alternatif, ya, yang hari ini dikembangkan oleh ilmuwan, oleh orang-orang yang bisa menemukan dan dikembangkan menjadi sumber energi alternatif yang dimanfaatkan dari sumber alam yang ada hari ini tersedia di muka bumi ini, yang tidak akan pernah habis, ya, yang tidak akan pernah habis sampai dunia ini akan berakhir. Pertama ada matahari, ya Nak ya, ada angin, ada air dan panas bumi yang lainnya. Nah, ternyata sumber energi alternatif inilah yang hari ini masih dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan kita, oleh orang-orang hebat yang ada di Indonesia pada hari ini. Nah, yang pertama, hari ini ada sumber energi matahari, ya Nak ya. Anak-anak Bapak semua mengetahui bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ini, di dunia dan di bumi, ya. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air dan keperluan lain. Bahkan hari ini kita untuk menghasilkan garam pun petani membutuhkan sinar matahari. Dan juga untuk mengeringkan ikan asin kita juga membutuhkan sumber energi yang bernama matahari. Ya, nah ya, jadi yang pertama adalah matahari. Yang kedua ada angin. Nah, ternyata angin juga bisa menghasilkan energi, ya. Contohnya kayak di negara Belanda itu mereka hari ini menghasilkan sumber energi listrik mereka itu dari kincir angin. Ya, dari kincir angin yang kemarin kita sudah menggambarkan, ya, semuanya, ya, menggambar tentang kincir angin. Nah, ternyata angin ini juga bisa menghasilkan energi, ya, bisa menghasilkan energi dan juga bisa menggerakkan perahu layar. Ya, jadi kalau anak-anak Bapak semuanya ingin bermain listrik, ya, ingin bermain layangan, bermain kincir angin dan bermain lain sebagainya, kita membutuhkan angin. Ya, kalau tidak ada angin maka tidak bisa diterbangkan. Bahkan pesawat pun ketika dia terbang di udara, dia juga membutuhkan dorongan angin karena dia biar seimbang, ya Nak ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah air. Nah, kenapa air? Nah, karena air juga merupakan sumber energi gerak, ya Nak ya. Nah, hari ini kita melihat di Tanjung Pinang, kalau yang di rumahnya menggunakan
PDAM ya, maka air sangat berperan penting juga untuk kehidupan manusia. Tanpa air kita tidak akan bisa mampu bertahan hidup ya. Nah, ternyata juga di samping PLN, kalau hari ini di Tanjung Pinang kita menggunakan PLN, singkatan dari PLN adalah pembangkit listrik nuklir, tenaga nuklir. Kita menggunakan mesin ya nak ya, menggunakan mesin. Ternyata di negara-negara yang lain, khususnya di kota-kota yang lain, hari ini para ilmuwan, para penemu sudah mulai menggunakan listrik ya, menggunakan listrik juga, menggunakan air juga yang bisa digunakan untuk mendapatkan listrik selain dari PLN. Ya, mereka membuat yang namanya PLTA. Apa itu PLTA? PLTA merupakan pembangkit listrik tenaga air yang dibuat dari bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Jadi air tersebut dibuat bendungan, dikumpul dalam satu wadah yang besar. Ya nak ya, kalau hari ini kita melihat Tanjung Pinang belum ada bendungan yang besar ya, kecuali di kota-kota yang besar. Kota-kota di luar sana yang besar mereka sudah mulai memanfaatkan air dikumpul dalam bendungan dan dari tersebut dialiri ke bawah dan dihasilkanlah listrik dari air tersebut. Nah, yang keempat ada panas bumi. Nah, panas bumi merupakan energi alternatif yang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, pada hari ini kita melihat seperti di panel-panel ya, kenapa hari ini sudah banyak orang yang menggunakan lampu tenaga surya. Kan ada kan kalau kita jalan ke Dompa, anak-anak bapak semua melihat ada di tiang listriknya diisi panel surya. Fungsinya untuk apa? Supaya dia juga bisa menghasilkan panas energi. Ya, bisa menghasilkan panas. Ya, bisa menghasilkan energi panas yang sangat besar untuk kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada gelombang air laut ya. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik dan lain sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir adalah bahan bakar bio, merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji dan mengandung minyak seperti bunga matahari, ya, buah kelapa, sawit, ya, itu juga bisa menghasilkan minyak dan lain sebagainya, dan kedelai dan lain sebagainya. Nah, inilah merupakan 6 ya energi alternatif yang hari ini dikembangkan oleh para ilmuwan kita. Karena sesungguhnya sumber energi tradisional yang hari ini kita gunakan lama-lama lambat laun akan mengalami pengurangan atau mengalami penipisan akibat sering digunakan. Baik anak-anak bapak semuanya, untuk hari ini silahkan kerjakan latihan halaman 102 ya nak ya, halaman 102. Silahkan kerjakan, bacakan teksnya dulu mengenai ayo berhemat energi. Setelah itu anak-anak bapak semua mengerjakan latihan. Mungkin ini saja yang bisa bapak sampaikan. Selamat belajar semuanya dan selalu semangat, dan semoga kita semua segera melakukan pelajaran tatap muka supaya kita semua bisa berjumpa dengan teman-teman dan guru-guru yang ada di sekolah. Baik, terima kasih dan salam sehat selalu.